Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun kita berada. Video hari ini kita akan sharing analisis di XAUSD untuk pergerakan harga besok, Senin 27 Mei 2024. Kita coba masuk di time frame daily. Melihat pola candlestick terakhir, ada bullish. Bullish ini bodinya cukup kecil, dan juga kalau kita perhatikan dia ada rejection dari atas ya. Ya, jadi di sini kalau kita cek juga untuk area ini, support di sini. Nah, ini kan ada support yang sudah full body break. Oke, lalu pada candlestick ini dia mengalami retest. Nah, ini retestnya ini nanti kita akan ketahui apakah masih ada potensi naik lagi ke atas retestnya, atau hanya sampai di zone ini lalu turun kembali. Nah, itu nanti kita akan lihat pada time frame kecilnya. Yang jelas untuk saat ini kalau melihat bearish ini, nah ini ada double maru ini. Nah, ini menurut saya masih akan lanjut turun ya. Jadi kalau kita perhatikan area yang masih fresh di bawah ini pada time frame daily ada di zone demand ini ya. Oke. Masih ada kemungkinan harga turun ke zone ini. Ini boleh di-refine nanti pada time frame H4 atau M15. Nah, gitu. Sekarang kita coba lihat di H4, karena pernah kita marking ya di H4 untuk candlestick penurunannya itu di initial break sell ini. Jadi kita gunakan Fibo untuk melihat harga saat ini berada di area mana. Ini dia turun hampir mencapai 423.6 ya. Wah, luar biasa penurunannya ini. Oke, area 423.6, nah tepat ya, itu di area yang kita marking di time frame daily tadi. Nah, di sini boleh kita refine itu hasilnya pada support area ini, pada 4. Ini satu level dengan 423.6. Jadi ini bisa kita gunakan ini untuk open buy-nya. Nah, ini ya. Oke, tentunya harus ada konfirmasi di area ini untuk posisi buy-nya. Kalau tidak ada konfirmasi, maka harga ini akan lanjut turun. Sama halnya saat kita analisa di hari-hari kemarin, ketika kita menggunakan zone ini, kita boleh entry di 161 atau di zone ini atau di 261 jika terkonfirmasi. Kalau tidak terkonfirmasi, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, dia akan tetap lanjut turun, teman-teman. Jadi berdasarkan konfirmasi inilah kita boleh entry, karena itulah yang menentukan harganya. Nah, itu hanya mengingatkan saja supaya kita tidak sering terkecoh, teman-teman. Nah, perlu konfirmasi itu untuk kita tunggu agar trading kita itu lebih baik. Walaupun lama menunggunya, tapi hasilnya lebih pasti. Nah, itu sekedar masukan untuk kita semua. Sekarang, kalau kita perhatikan pada H4 ini, untuk zone ini ya, ini yang kita marking tadi. Nah, di H4 ini juga sudah full body nih. Nah, di H4 terlihat ada rejection-nya ya. Jadi kalau kita lihat rejection-nya sampai pada zone ini lalu reject lagi. Ya, jadi ini akan kita lihat lebih detail di time frame 15-nya. Dan sekaligus juga untuk pergerakan satu hari untuk Senin. Nah, ini cocok banget untuk scalping di M15. Di hari-hari lalu ya, video yang ini ya. Nah, itu ada satu struktur atau satu case yang potensi banget jika struktur itu terbentuk. Nah, kuat potensinya ada change of character. Ini ya, ini areanya. Teman-teman yang nonton pasti ingat itu. Ya, ini sudah terbentuk change of character. Jadi ada perubahan tren di M15 ini. Oke, untuk break of structure-nya di zone ini ya. Tentunya teman-teman juga sudah pasti tahu ya, tapi kita marking aja. Ya, kita harus melihat lagi apakah ada struktur baru di atas itu. Nah, kita ketemu struktur baru di zone ini. Ini adalah high valid. Ini sudah di break ke atas. Jadi sudah ada boss di sini. Oke, setelah boss itu terbentuk, harga malah rejection turun sampai nge-break
low valid di area ini. Jadi ada kembali nih perubahan tren yang tadinya sudah bias buy, sekarang biasnya sudah menjadi sell. Nah, setelah itu berarti kita simpulkan harga saat ini sudah menjadi sell, kita bisa entry sell atau mencari area yang tepat atau order block untuk mengambil sell-nya. Kita ketemu pada area tertinggi ini. Tentunya kita coba validkan dulu ya untuk low-nya ya, sorry ya. Low-nya ini, nah ini belum ada low valid ya. Dia hanya sampai di zone ini ya, harusnya ke area ini. Nah, ini belum ketemu low validnya. Jadi yang kita marking ini untuk ancang-ancang aja. Kalau nanti dia membuat low valid, maka area zone inilah yang bisa kita pantau untuk posisi sell-nya. Termasuk area ini ya, ini juga masih fresh. Oke, dua area ya. Jadi untuk saat ini, harga ini, nah ini dia sudah membuat low yang baru ya. Setelah low ini, dia ada low baru lagi di zone ini. Nah, kalau nanti dia naik, ini harus mampu nge-break ini fullbacknya. Jadi kalau saat ini kita lihat sudah ada rejection kembali ya. Nah, inilah yang perlu kita pantau untuk Seninnya. Kalau nanti harga dari zone ini ya, kita anggap dari sini dia berhasil naik nge-break ini. Nah, ini kita siap-siap nih entry di POI pertama. Oke. Jika terkonfirmasi, maka akan melakukan penurunan. Nah, jadi uh, seperti ini nanti. Dari zone ini naik, mengambil inducement, lalu masuk di POI. Kalau terkonfirmasi, maka harga ini akan turun. Oke. Sekarang, jika nanti dia malah dari zone ini turun membuat low yang baru, nah ini sebagai re-entry kembali untuk posisi sell-nya. Jika terkonfirmasi, maka harga akan turun karena inducement-nya sudah berada di zone ini. Ya, jadi kita sesuaikan kalau harga membuat low yang baru setelah ini, kita sesuaikan nanti di mana fullback terdekatnya. Kalau nanti tidak terkonfirmasi, maka akan naik ke atas itu. Oke, di POI ini. Nah, ini kita pantau kembali untuk posisi sell-nya. Ya, jadi ini juga kalau terkonfirmasi maka akan turun, kalau tidak, nah kita siap-siap di atas itu. Di sini ya. Iya, oke. Jika terkonfirmasi maka harga akan turun seperti ini. Nah, ini kondisi yang bisa kita pantau di M15-nya ya. Untuk posisi sell-nya, saya tandain dulu. Ya, jadi seperti ini. Tetapi untuk saat ini kan saya jelaskan sekali lagi kita belum menemukan low valid. Ini hanya ancang-ancang. Jika terbentuk nanti low valid, kita tinggal siap-siap di area itu. Nah, gitu ya, paham ya teman-teman ya. Nah, sekarang ini area supportnya ya. Ini supportnya sudah tidak fresh ya. Ya, setidaknya kita dapat target sampai ke zone ini sudah bagus banget ya. Ya, untuk buy-nya tentunya di area yang kita marking pada 4 dan daily tadi. Itu berada di zone ini. Teman-teman boleh refine ini di M15-nya untuk posisi buy-nya. Tetap tunggu konfirmasi entry di zone ini ya. Jangan sampai entry tanpa konfirmasi. Oke, teman-teman. Jadi saya rasa sudah cukup ya untuk pergerakan di hari Senin ya. Potensinya seperti ini nih yang bisa kita pantau. Ingat sekali lagi, konfirmasi entry ini penting banget. Nah, memang tergantung dari mindset kita. Kalau kita memang tipikal trader yang agresif dan siap dengan segala resiko ya kembali ke kita teman-teman. Oke, saya hanya mengingatkan untuk tradingnya lebih nyaman. Ya itu aja. Oke teman-teman, sekian aja untuk hari ini. Semoga analisa ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit, tetap semangat.